Kita buka dalam Efesus pasal yang kelima ayat 20 tentang ucapan syukur. Mari saya bacakan kepada kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ucapan syukur adalah sesuatu yang kurang disadari oleh orang Kristen. Padahal Allah menuntut kita, menghendaki umatnya untuk tekun melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang bekerja. Rasul Paulus dengan tegas tadi berkata, ucaplah syukur di dalam segala sesuatu. Karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Ucapan syukur sama seperti doa dan pujian. Kalau doa dengan sungguh hati mempunyai kuasa. Ya, dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Sementara pujian mampu merobohkan tembok Yeriko. Yosua pasal yang ke-6 ayat 20. Serta dengan pujian mampu menggoncangkan penjara di kota Filipi. Kita ingat ketika Paulus masuk dalam penjara karena mengabarkan kabar baik, jadi penjara, maka tengah malam dia bernyanyi kepada Tuhan. Yang terjadi gempa. Dan kita lihat di Alkitab dengan jelas mencatat, ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26 berkata, sendi-sendi bahkan pintu-pintu penjara itu terbuka lebar. Jadi ucapan syukur itu mampu menarik kuasa Allah untuk memberkati. Ayo kita lihat, saudara. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup baik untuk membuat imannya semakin kuat, maka dia tidak pernah mengeluh. Kita tahu semua hartanya habis dalam satu hari dengan anak-anaknya, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dan dengan pergi juga aku telanjang aku pergi kepada Tuhan. Itu pengucapan syukur. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan umat-umat Tuhan. Yang pertama, kapan kita mengucap syukur? Kapan kita mengucap syukur? Dalam Efesus tadi dengan tegas dicatat ya, pasal 5 ayat 20 berkata bahwa kita mengucap syukur itu senantiasa. Senantiasa. Mazmur 34 ayat 2 berkata, pada segala waktu, ketika kita bukan dalam keadaan senang saja mengucap syukur kepada Tuhan. Namun ketika tantangan datang, cobaan datang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Itu yang dikehendaki. Mengucap syukur, tapi sering kita melihat, banyak kita melihat, bahkan kita juga sering ya, umat-umat Tuhan, itu ketika dia mengalami cobaan, tantangan, dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Namun ketika berkat datang, dia berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Namun ketika tantangan datang, persoalan datang, pencobaan datang, dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Senantiasa ini tidak melihat apakah engkau waktu senang, waktu sedih, waktu berduka. Senantiasa itu adalah ketika seluruh hidupmu juga tidak mengalami hal yang baik. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita.
Mazmur sudah mengalami, pemazmur kita tahu Daud. Kita tahu kehidupan Daud bagaimana sebelum menjadi raja. Dia dikucilkan keluarganya, tidak dianggap oleh orang tuanya sama sekali. Abang-abangnya mencemooh dia, mengejek dia. Tapi dia selalu bersyukur kepada Tuhan, walaupun dia mengembalakan domba-domba ya, 2-3 ekor cuman di padang. Dan tetap memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengurapi dia, tidak langsung duduk sebagai raja. Kita tahu Saul ingin membunuh dia. Bahkan di seluruh negara-negara manapun, negeri manapun, Saul menyatakan ultimatum, ya, barang siapa melihat Daud, laporkan kepada saya. Maka akan diberikan imbalan bagi yang melaporkan itu. Ya harus lari. Kadang menjadi orang gila di negeri orang Filistin. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa, memang berat. Memang berat. Tapi malam hari ini, ya, firman Tuhan berkatakan senantiasa kita harus mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah untuk apa saja kita mengucap syukur? Apa saja kita mengucap syukur, ya? Yang pertama adalah untuk berkat-berkat pribadi yang kita terima dari Bapa di sorga. Apa itu? Matius 26 ayat 28 berkata, pengampunan yang dia berikan. Kita mengucap syukur kepada Bapa. Karena apa? Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita, maka kita layak langsung berhadapan dengan Bapa di sorga. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, umat-umat Tuhan yang Tuhan kasihi, ada batas-batas di bait suci. Ketika kita melakukan dosa, maka kita tidak langsung bisa berseru kepada Bapa. Kita harus berseru lewat perantaraan imam, mengorbankan korban bakaran. Namun ketika Yesus sudah mati bagi kita, ada pengampunan di sana, sudah selesai. Dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sudah diampuni oleh Bapa di sorga. Dan kita dilayakkan untuk berseru, untuk dekat dengan Bapa di sorga. Kita disucikan. Diangkat dari kubangan dosa. Dibawa kepada terangnya yang ajaib. Itu harus kita syukuri kepada Tuhan. Bukan soal jasmani saja. Tapi pengampunan, penyucian, kesembuhan yang kita terima juga dari Tuhan. Itu kita syukuri. Umat Tuhan, sebelum saya berdiri pada malam hari ini, saya mengalami ya satu penyakit. Tadi sore mulai dari siang saya alami, ini kesaksian sebentar saya sampaikan, saya mengalami sakit asam lambung saya naik. Jujur bagi kita yang sudah mungkin ada asam lambung, ketika sakit itu datang maka kita sepertinya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Namun ketika saya WA istri untuk doakan saya juga berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya disembuhkan. Bisa berdiri malam hari ini. Berbicara kepada saudara, umat-umat Tuhan yang mendengarkan cara ini. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Luar biasa. Luar biasa. Kesembuhan yang kita terima, kita juga harus terima. Kita juga ucapkan syukur kepada Bapa di sorga. Mungkin ada ya, tidak langsung kita terima kesembuhan itu. Namun jangan jemu-jemu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Paulus juga ada duri dalam daging yang dia terima. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan jawaban, ini yang harus kita juga ucapkan syukur. Jawaban doa-doa kita yang terima kita dari Tuhan selama ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Mungkin usahamu diberkati Tuhan.
Kerjaanmu diberkati Tuhan. Keluargamu, suamimu dibawa kepada Tuhan. Lebih dekat lagi. Mungkin bergumul ya dalam keluarga, dalam apapun yang kau kerjakan. Namun ketika sudah engkau terima jawaban dari doa-doamu, ucapkan syukur kepada Bapa. Ucapkan syukur kepada Bapa. Ucapkan syukur kepada Bapa. Jadi ini untuk berkat-berkat pribadi yang kita terima. Untuk berkat-berkat Tuhan yang baru pada hari ini kita terima, ya. Kita juga mengucap syukur. Contoh-contohnya adalah mungkin kita mendapatkan buku baru yang meneguhkan iman kita. Kita baca dari teman kita, diberikan sebagai hadiah. Kita baca, kita renungkan, itu membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Karena lewat buku itu mungkin ada jawaban, ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin temanmu juga berkunjung pada hari ini kepadamu. Untuk menghiburmu. Untuk menguatkanmu. Ucapkan syukur kepada Bapa. Senantiasa. Anak-anak dan suami ya yang sehat pada hari ini, yang sudah menikah ya. Tuhan pelihara. Ucapkan syukur kepada Tuhan dalam doa-doamu. Terima kasih Tuhan buat anak-anakku yang sehat hari ini. Buat perlindungan kepada suamiku yang pulang kerja dengan selamat. Jujur, umat Tuhan, istri saya secara pribadi ya, istri saya juga ketika saya pergi keluar ya, mungkin bekerja keluar kota, ada kegiatan di sana, pulang kembali ke pelayanan, dia berkata, aku mengucap syukur kepada Bapa karena dia sudah menjaga dirimu. Tapi kadang kita lupa. Bahkan sering kita lalaikan. Lalai dalam hal itu. Ketika engkau, keluargamu bahagia, engkau juga akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluargaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Anda senantiasa pengucapan syukur. Karena itulah kata firman Tuhan yang dikehendaki oleh Bapa kita. Yang ketiga, hal-hal yang belum kita lihat dengan mata. Ini juga kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Apa contohnya? Surga. Ketika Yesus sebelum dia disalibkan, dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa menjadikan tempat bagimu. Wow. Ada telah disiapkan Yesus bagi kita tempat. Kita bersyukur walaupun sekarang belum kita lihat secara mata kepala kita. Tapi kita bersyukur karena Yesus sudah menjadikan tempat bagi kita. Ketika kita nanti datang kepadanya. Karena kita adalah pengembara di dunia ini. Rumah kita bukan di dunia ini, tapi rumah kita di sorga. Mazmur juga dengan jelas mengatakan 58 ayat 12. Ada pahala dan mahkota yang belum kita terima, tapi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat mahkota yang kau berikan kepadaku. Kalau kita baca firman Tuhan, mahkota kehidupan, mahkota banyak jenis-jenis mahkota yang Allah siapkan bagi kita. Bukan sekarang kita pakai, tapi Allah telah siapkan. Yesus telah siapkan. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Karena memang, walaupun belum kelihatan, tapi Tuhan sudah berjanji kepada kita. Kota keabadian juga ada. Banyak hal yang bisa kita terima. Dan berkat yang tersembunyi di balik kesusahan. Ini yang belum kita lihat dengan mata. Tapi kita bersyukur. Bersyukur. Karena apa? Karena ya mungkin kita sering mendengar pelangi habis hujan, ya kan? Ketika kita perhatikan
Kalau sudah hujan sore hari atau siang hari, ketika hujan itu reda, maka ada pelangi yang indah di sana kita. Itu yang mengugahkan hati kita. Jadi di balik kesusahan yang kita alami, ada berkat yang Allah berikan, Allah siapkan bagi kita untuk kita terima. Ini yang harus kita lakukan. Mengucap syukur. Untuk hal-hal yang tadi yang kita terima. Jasmani, kerohanian kita, pengampunan, dan yang tidak terlihat oleh mata. Kita mengucap syukur. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Dan yang terakhir, umat Tuhan. 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mengucap syukur. Bagaimana caranya kita mengucap syukur, ya? Kepada Allah yang adalah Bapa. Dalam Mazmur 102 ayat 13 dikatakan, Mazmur 102 ayat Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya. Sudah tiba saatnya. Karena apa? Karena Bapa kita penuh kasih. Bapa kita penuh kasih. Jadi karena itu kita mengucap syukur. Mengapa? Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin secara tekanan iblis, intimidasi iblis berkata, kamu nggak layak berdoa kepada Bapa. Namun ingat firman Tuhan berkata, Bapa kita penuh kasih. Dia selalu datang kepada kita. Walaupun kita meninggalkan dia jauh, namun ketika kita sadar, kita datang kembali kepadanya berkata, mari anakku. Rentangkan tangannya untuk memeluk kita. Mari anak. Dia penuh kasih. Dia tidak memandang kesalahan kita lagi. Bagaimana caranya kita mengucap syukur? Karena dia harus dihormati. Bapa kita harus dihormati. Bukan seperti hormat kepada seorang karyawan kepada atasan. Tidak. Bukan seperti murid yang sekolah kepada gurunya. Tidak. Menghormatinya artinya kita tetap merendahkan hati kita tetap bersyukur kepadanya. Dan Yesus yang menyuruh kita demikian. Kita harus bersyukur kepada Dia senantiasa. Di dalam Matius pasal 23, kitab Matius pasal 23, malam hari ini mungkin banyak kita akan buka firman Tuhan. Matius pasal 23 berkata, ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Yesus yang menyuruh kita bahwa kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Karena kita sebagai anak Allah, memang itu ditugaskan kepada kita untuk terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku buat berkat-Mu. Terima kasih Bapakku buat kesehatan ini. Terima kasih Bapakku buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Itu semua ada dalam rancangan-Mu. Ada dalam pandangan-Mu. Kita juga harus mengucap syukur kepada Bapa karena apa? Karena Ia Bapa semua orang yang percaya di surga. Jadi harus melalui Yesus, Dikatakan tadi Efesus tadi kembali dikatakan bahwa
ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa. Ya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa. Harus melalui Yesus. Karena dia jalan kebenaran itu. Dia jalan kebenaran untuk sampai kepada Bapa. Dia jalan kehidupan untuk sampai kepada Bapa. Nah, tegas dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Itu dengan tegas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi atau siapapun yang berani mengatakan demikian. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Dan harus kita melalui Yesus untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena dalam namanya ada jaminan kekal itu. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan perlindungan. Ada jaminan masa depan yang luar biasa dalam tangannya. Jadi jangan kita jemu-jemu mengucap syukur kepada Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Atas apa yang kita alami. Senang, sedih, duka. Tetap kita mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Itu tidak menghalangi kita untuk mengucap syukur pada Bapa. Karena kita percaya lewat yang kita alami, lewat yang kita lalui, ketika kita dalam lembah kekelaman sekalipun, Yesus ada di sana, Bapa ada di sana untuk menolong kita, mendampingi kita, menuntun kita. Jadi saudara umat Tuhan, jangan pernah engkau lalai ucap syukur pada Bapa di surga. Jangan pernah. Karena dia memegang kehidupan kita. Dia memegang segala hal dalam hidup kita. Dan senantiasalah kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Karena apa? Karena itulah yang dikehendakinya dalam hidup kita sebagai pengikutnya, sebagai anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya malam hari ini. Sampai bertemu lagi dalam program berikutnya. Shalom.